Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati pimpinan WIN Raden Patah Palembang, hadir semua, Wakil Rektor 1, 2, 3, kemudian Kepala Biro AKK, OPK, para dekan, wakil dekan, para kaprodi, staris prodi, ketua lembaga, kepala unit. Pertama-tama marilah di pagi hari yang sangat cerah ini, di hari Sabtu, kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di lapangan kampus B, kampus WIN Raden Patah Palembang. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hari ini kita membuat sejarah baru. Kenapa kami sebut hari ini membuat sejarah baru? Dalam catatan kita di lingkungan PT KIN, mungkin kita yang pertama melakukan retreat. Karena ini kita sedang mengukir sejarah baru, maka ini perlu didokumentasikan sebaik-baiknya. Setelah didokumentasikan sebaik-baiknya, dipublikasikan supaya dunia ini tahu bahwa WIN Raden Patah Palembang melaksanakan retreat. Dan sekarang kita sedang mengamalkan hadis Nabi, apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan, membuat sesuatu, mentradisikan sesuatu yang baik, maka pahalanya, palahu ajrun wa ajru man amila biha. Jadi kalau kita melaksanakannya dengan sebaik-baiknya hari ini, dan ini kita sedang membuat tradisi, maka insya Allah kita dapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, meneruskannya. Maka itu bukan hanya hari ini dokumentasikan, tetapi dipublikasikan sedemikian rupa, biar apa? Bukan hanya kita saja yang melaksanakannya, tetapi juga mungkin diikuti oleh orang yang lain di lingkungan PTK ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari tadi pagi saya mendengarkan dan sampai sekarang saya lihat senyum di Bapak dan Ibu sekalian. Ada banyak makna di senyum Bapak dan Ibu sekalian hari ini. Senyum yang pertama, lihat pakaiannya masing-masing. Ada yang digulung celananya, menyesuaikan dengan tinggi badannya. Ada yang sedang susah bernapas karena atasannya cukup. Nah, pastikan pung tengahnya udah cukup. Begitu kita unyut-unyut, tidak unyut bajunya. Ada yang nanti membayangkan kalau kita nanti didampingi oleh teman-teman dari militer gitu ya, kita akan diajar baris berbaris, mungkin ya, kita belum tahu seperti apa. Yang kasihan kan ibu-ibu ini nanti kalau hati-hati, karena ada sayap bagian depan, sayap bagian belakang. Kalau saling bijak, ada yang terungkup. Nah, hati-hati, pecah kening. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kami ingin mengucapkan selamat kepada kita semua. Ini merupakan bagian dari rangkaian satu periode yang akan kita lalui setelah kita dilantik tanggal 9 Mei yang lalu, kemudian
kemudian berlanjut berangkat di bawahnya, mulai dari 13 pejabat di bawahnya, kemudian bagian middle ya kan, baru kemudian terakhir kemarin sudah kita serahkan SK-nya Ketua dan Sekretaris Prodi. Relatif sesuai dengan bunyi PMA 68 2015 bahwa maksimal 2 bulan kepengurusannya sudah tersusun dengan lengkap, dan alhamdulillah kita di bawah 2 bulan sudah bisa menyelesaikannya secara lengkap. Karena itu kami perlu mengucapkan selamat kepada kita semua yang dipercaya oleh UIN Raden Patah Palembang, yang dipercaya oleh Menteri Agama, oleh Kementerian Agama untuk 1 periode ini menahodai UIN Raden Patah. Ada banyak yang kita urus, ada 380 dosen kita, ada 475 tendik kita, ada 21.009 orang mahasiswa kita. Ini 1 periode ini akan kita urus sebaik-baiknya. Karena itu, karena mereka akan kita layani dengan sebaik-baiknya, maka di awal ini kita perlu suasana fisik dan suasana batin yang betul-betul mumpuni. Suasana fisik perlu sehat. Kalau fisiknya tidak sehat, maka akalnya akan bermasalah, pemikirannya tidak akan full time. Al-aqlus salim bi jismi salim. Jadi ini punya keterkaitan yang cukup erat antara isi kepala kita, apa yang ada di otak kita ini, dengan apa yang ada di fisik kita ini. Apa yang ada di otak kita ini nyantolnya di fisik kita ini. Kalau fisik kita sehat, insya Allah akal kita positif ya, tidak akan ngakali. Nah, ini perlu kita sampaikan karena perlu. Kenapa kami sebut perlu? Karena Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak nanti yang akan kita urusi. Karena itu sekali lagi kami ingin, kenapa retreat ini perlu? Karena kita melihat bahwa ini rumah besar kita, ini UIN Raden Patah Palembang. Kita tidak mungkin akan stagnan seperti ini. Ada banyak nanti agenda yang perlu kita siapkan. Akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui. Ada kampus A yang harus kita urus, ada kampus B yang harus kita urus, ada kampus C nanti yang akan kita kembangkan. Kita tidak ingin kalau mengembangkan satu kampus meninggalkan kampus yang lain, tidak. Karena dia akan berkaitan, mata rantai sejarah ini akan kita tautkan satu demi satu. Karena itu kita perlu arah yang jelas, dan kami sudah menyiapkan, atau kita semua akan mempersiapkan arah dari sejarahnya UIN Raden Patah Palembang nanti ketika ditulis oleh penulis sejarah berikutnya, dibaca oleh orang-orang berikutnya, maka rangkaian UIN ini semakin jelas langkahnya, mulai dari dia didirikan sampai nanti visinya tercapai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mengikuti acara yang cukup penting ini. Meskipun ada beberapa teman-teman kita yang tidak bisa ikut, antara lain katanya ada halangan syar'i. Halangan syar'i itu sakit nggak usah ikut. Ada beberapa yang sudah izin ke kita bahwa tidak bisa ikut, sakitnya ini macam-macam. Ada yang kemarin dioperasi, ada yang emahnya lagi kambuh, ya macam-macam sakitnya ini. Oke, sakit ya, nggak apa-apa, nggak usah ikut. Kalau sakit itu ada halangan syar'i. Berikutnya ada lagi halangan syar'i yang lain, seperti di pasca sarjana. Jadi nanti biar tidak bertanya-tanya, perlu kita jelaskan di depan ini. Kami ikut dijemur-jemur, sementara yang lain kok nggak ikut. Di pasca sarjana sekarang sampai dengan pagi ini, hari ini masih ada atau masih berlangsung AL program studi S3 PAI. Jadi teman-teman kita di pasca sekarang itu sedang melayani atau sedang melaksanakan agenda acara yang cukup penting, yaitu asesmen lapangan. Karena itu yang bagian ini kita sebut sebagai halangan syar'i. Ada juga yang menurut hemat kita tidak disebut halangan syar'i, tapi juga penting, ngantar anaknya ke pesantren.
apa ya, itu kan bukan halaman syar'i kan. Tapi penting karena anaknya juga adalah aset. Siapa tahu nanti generasi penerus masuk ke UIN. Nah, itu kita sebut bahwa halangannya tidak syar'i, tapi bisa kita maklumi karena harus mengantar anaknya ke pesantren. Hari ini juga bukan hanya mengantar anaknya ke pesantren, tetapi hari ini juga pertemuan mereka wali santri dengan pimpinan pesantrennya. Itu kita sebut ya, kita masukkan sebagai syibhu halangan syar'i. Nah, tidak apa-apa lah ya, menyerupai halangan syar'i. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu kita masih menunggu hari ini agenda acara sesuai dengan rundown yang sudah kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita akan banyak di lapangan. Kita ya ada EO-nya yang mengurusi kita hari ini. Seperti apa kegiatan kita di lapangan, jangankan Bapak dan Ibu sekalian, saya saja sebagai rektor belum tahu akan diapakan kita ini. Kita melok lah ya. Suruhnya masuk jurang gitu hari ini. Suruhnya berendam di kanal itu kita berendam. Nah, suruhnya merayap di sini kita merayap hari ini. Nah, kalau besok insya Allah akan kita maksimalkan ya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Besok kita akan berbicara tentang bagaimana UIN ini satu periode ke depan, bukan hanya kegiatan akademik tetapi non akademik, termasuk pengembangan, termasuk target-target sampaian IKU kita satu periode ini akan coba kita diskusikan besok hari. Mudah-mudahan sepanjang hari besok semua pimpinan kita akan menyampaikan yang menjadi bagian dari tugas mereka masing-masing, sehingga nanti arah kita itu cukup jelas ya, bukan hanya arah pengembangan fisik yang harus jelas, tapi juga pengembangan akademiknya yang cukup jelas, karena satker kita adalah satker akademik. Lagi-lagi kita ingin menyebutkan bahwa satker kita adalah satker akademik yang dikawal baik oleh dokumen RIP, Rencana Induk Pengembangan UIN dan Patah yang umum itu, sampai nanti pengembangan fisik UIN dan Patah nanti akan kita coba sampaikan, termasuk nanti karena kita adalah PTN BLU, arah kita kapan kita mau menjadi PTN BH. Jadi kita ini sekarang sudah bicara kapan UIN dan Patah akan menjadi PTN BH. Tidak mungkin kita akan selamanya menjadi PTN BLU. Dan besok insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman terkait bisnis-bisnis apa yang nanti akan kita siapkan supaya nanti langkah kita cukup jelas dan kita akan patuhi dokumen-dokumen yang telah kita sepakati bersama. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak mungkin apa yang kita sudah sepakati itu dikerjakan hanya oleh orang yang biasa-biasa saja. Kita butuh orang yang luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu, kami yakin dan percaya sudah dipilih oleh pimpinan UIN dan Patah Palembang untuk menakodai satu periode yang akan datang. Karena itu Bapak dan Ibu, kami sebut sebagai orang-orang yang luar biasa. Ciri-ciri orang yang luar biasa itu adalah gampang sebetulnya, memiliki integritas. Kalau dia memiliki integritas, maka ini ciri orang yang luar biasa. Integritas itu kalau saya memahaminya sederhana, tidak usah panjang-panjang. Antara ucapan dan perbuatan sama. Antara ucapan dan perbuatan sama. Jangan ngomong di sini beda, di sana beda, perbuatan juga berbeda. Jadi kalau dia ngomong di sini, perbuatannya juga sama. Kalau tidak, kita tidak ingin dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaburomatan indallahi antakulu mala taf'alun. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu memiliki kapasitas. Yang namanya turunan nilai-nilainya silahkan nanti sudah berulang-ulang kita cek, kita sebut sebagai atau sudah dikumpulkan sebagai dalam bentuk tata kelola perguruan tinggi kita yang kita sebut dengan 5 pilar Good University Governance. Kalau kita mengamalkan, mengimplementasikan kelima pilar nilai-nilai itu, kita yakin dan percaya bahwa apa yang sudah dituangkan dalam dokumen-dokumen yang kita punya, insya Allah kita tidak akan bersenggolan, bersentuhan dengan hal-hal lain. Kita istiqomah di jalan kita,
bahwa kita sudah ada rambu-rambunya. Kita mau bergerak kemana saja, kita sudah punya rambu-rambunya. Dan insya Allah kita yakin dan percaya kalau kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama akan tercapai sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan yang sangat penting, melegenda ini, karena ini yang pertama. Kita buka terlebih dahulu kegiatan retreat pimpinan UIN dan Patah Palembang dan rancangan program kerja 2025-2029 dengan resmi, dengan sama-sama melapaskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diatur. Rapat sebelah sini, jarak. Jatuh ulang lagi. Itu ya Bu ya, bisa ya? Oke, jangan sampai jatuh. Siap. Nah. Fokus, konsentrasi. Jangan sampai jatuh bolanya.
Ambil nafas, dirasakan di bagian perut, atur nafas. Kondisi silakan atur nafas. Naik. Baik, sambil didengarkan untuk gerakan selanjutnya atau gerakan terakhir ini tetap di bagian sambil merebahkan badan atau terlentang. Jadi posisi. Silakan ambil nafas. Untuk gerakan berikutnya tadi sudah ada yang mengerti. Untuk gerakan penguatan kaki itu mengangkat bagian kaki. Jadi gerakan pertama yaitu mengangkat kaki 90 derajat lurus ke atas menghadap ke langit. Silakan dirasakan dahulu. Silakan dirasakan. Mohon izin dua-duanya, Ibu. Silakan dirasakan dahulu. Belum kita mulai. Sudah dirasakan? Baik, silakan semuanya turun. Untuk kegiatan penguatan kaki itu sebenarnya tidak boleh menggunakan bantuan tangan. Jadi semua tangan direbahkan di samping badan. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diturunkan pelan, jangan dihentakkan. Diturunkan pelan. Persiapan. Baik, 90 derajat. Ditahan, mohon izin, belum dihitung. 90 derajat. Izin kita turunkan 4. Sip. Ya. 13. Ayo, Im. Lanjut. 13. Awang tuh lah, selesai ke mana? Baca bismillah dulu. Dua tingkat lagi. Selesai direktur lain. 13 foto dulu. 13 foto dulu. Aku warek jadi lain. Oh, 14. Ayo, sebelumnya kita maaf dulu ya. Kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan. Finishing. Pelan. Pelan tarik nafas. Uang. Pelan. Allahu Akbar. Salah. Satu lagi tuh. Tangga. Lepas. Anginnya kenceng memang ya. Lepas dulu. Anginnya kenceng banget asam. Anginnya kenceng banget sebelah sana Mas. Kita pada berhasil nih. Ayo, 15. Boleh, sini.
Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi MAG sebagai WR2, kemudian Bapak WR3 Bapak Dr. Syahril Jamil MAG, Bapak Kabiro AAKA dan Bapak Kabiro AAKA, serta Bapak Ibu sekalian peserta retret kepemimpinan dan rancangan program kerja menguatkan sinergi membangun aksi nyata. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, kita memasuki hari kedua. Bagaimana semangat istirahatnya nyenyak? Alhamdulillah ya. Hari ini kita tetap semangat untuk melanjutkan retret hari kedua dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak WR1, Bapak WR2, serta Bapak WR3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi akademik kemahasiswaan dan AUPK, administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan keuangan AUPK. Jangan sampai kita salah ya. Karena biru itu baru lagi mereka apanya? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia serta sudah disegarkan kembali oleh sambutan Alu Bapak Ibu, setelah kemarin alhamdulillah ya, kalau pribadi saya merasakan nikmat yang luar biasa. Kenapa kita sebut nikmat yang luar biasa? Mungkin setelah kita kemarin proses ya, ada banyak kejadian kemarin. Hari ini sepertinya kita sudah sangat siap untuk membincang yang sangat serius gitu. Kita sebut banyak hal yang kemarin bermanfaat untuk kita, itu antara lain ketika saya tanya ada nggak yang tidak sampai tuntas, ternyata tuntas semua. Bayangan saya yang nyusun aparat umur itu, bayangan saya paling sulit itu ya, umur 13 dong. Akhirnya ada juga rupanya satu kelompok ya, mana kelompok? Nah, Pak Biro, kelompok Pak Biro. Tapi saya yakin dan percaya keluar dari SKP ini. Saat itu selalu melanggar SOP. Sudah mau ke 13, yang ke 13 itu kalau pakai SOP namanya kan sedikit repot. Menarik semua yang kemudian juga menarik itu apa? Keluarkan bola itu kan nggak masuk akal. Semua ini meminta kita untuk mengerjakan yang tidak masuk akal. Akhirnya keluarlah cabut. Lewat gitu. Terima kasih ya. Kayaknya kita sampai pagi ini masih menertawakan kerjaan kita sehingga muncul tidak lagi cat semalam, cat kemarin itulah. Baik Bapak Ibu, kami akan coba, Pak mungkin sudah ini ya bisa ditampilkan ya. Saya akan mencoba untuk mengelaborasi apa yang akan kita lalui di tahun 2022.
jadi dikaji oleh teman-teman koordinator, kami silakan secara teknis Pak Dirwa kan sampaikan apa saja terkait Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya ini rumusan kecil saya yang kemudian meskipun sepertinya kecil, tetapi mudah-mudahan saya sudah beristihad ya, Bazrul Juhdi, bukan Bazrul Zahdi. Bazrul Juhdi itu mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki untuk kemarin ikut kompetisi di pencalonan rektor. Harapannya ini bisa kita sesuaikan di masa transisi ketika kita belum menuntaskan atau menyusun Renstra ya. Mudah-mudahan masih bisa disesuaikan, karena menyesuaikan dengan Renstra itu memang butuh waktu. Saya yakin dan percaya, jangan kami minta lembaga seperti tadi duit dari Tata Palembang ketika Asta Cipta untuk disesuaikan di RPJMN dan RPJP butuh waktu untuk penyesuaian RPJMN dan RPJPN-nya, maka tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan bisa diimplementasikan di tahun 2025-2029. Pun begitu juga punya kita sama ya. Apa yang menjadi kemarin visi-misi dari masing-masing calon rektor, kita memang perlu kita lihat belakang seperti tadi. Nanti akan coba kita sesuaikan dari apa yang menjadi pikiran pemikiran masing-masing calon rektor, tidak hanya punya saya ya, kebetulan Pak Munir adalah calon gitu ya, dan Bapak yang lain juga diantaranya adalah calon rektor. Sudah kita kemas, asal dia merupakan turunan berusaha untuk menurunkan rencana hidup merupakan, menurut saya saja kita saling. Nanti kita akan seleksi satu persatu seperti apa dan mencoba gagasan kita semua. Hari ini saya akan coba menyesuaikan apa yang ya, mudah-mudahan ya sedikit ini merupakan turunan dari usaha untuk menurunkan terutama RPJMN tahap 3, RIP tahap 3 di 2025-2029. Bapak Ibu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang kita harus melihat banyak dokumen ketika kita ingin menurunkan beberapa pemikiran. Antara lain dokumennya seperti yang kita bilang tadi, bahwa ada Asta Cipta. Menariknya Asta Cipta itu sudah diturunkan oleh Kementerian Agama menjadi Asta Protas. Nah, memang kalau kita lihat Asta Protas yang ada itu karena Renstra Teknis itu belum keluar sampai dengan hari ini, tapi kalau Renstra Kementerian Agama yang kita sebut dengan Asta Protas sudah turun, itu turunan dari Asta Cipta. Dan mudahan nanti kalau Renstra Kementerian Agama Teknis maksud saya sudah keluar, nanti Asta Protas itu bisa menjadi Asta Prioritas dari Tata Palembang. Harapan kita begitu. Nanti akan coba kita cek satu-satu ya. Kita punya grand design, tinggal kita ambil, kita usahakan kemarin untuk menyesuaikannya. Kita punya grand design pengembangan PTKI 2020-2045. Di hasil revisi tadinya tidak sampai 25, tapi grand design pengembangan PTKI itu sudah sampai tahun 2045. Kita juga memperhatikan akreditasi masing-masing ya, Damban, Dalam, kemudian nah ini yang kemarin cukup menarik, saya sudah berusaha untuk juga menyesuaikan dengan Permendikti atau Permendikti Ristek 53/2023. Kemudian ini yang kita sebutkan terus menerus ya, mau tidak mau kita bilang adalah kitab suci ya, dan RIP 2015-2039. Selanjutnya slide berikutnya. Ini Asta Cipta mungkin tidak usah kita bahas karena memang sudah cukup banyak ya. Mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penguatan pertahanan keamanan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan SDM, hilirisasi, pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, reformasi politik, hukum, birokrasi, pemerataan korupsi dan narkoba. Yang terakhir adalah harmoni lingkungan, budaya, toleransi. Nanti akan coba kita cek di slide berikutnya yang disebut dengan Asta Protas Kementerian Agama. Berikutnya oh ini dulu visi ya.
Nah, ini visi Kementerian Agama yang sudah dituliskan adalah kemudiannya ini 2025-2029. Kita yang akhirnya tidak seperti kemarin 2024-2028 ya. Kita sudah seiring seirama ini 2025-2029. Visinya adalah terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, cerdas bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Jadi baik kalau kita lihat dokumen-dokumen kita yang ada semuanya memang sudah arahnya ke 2045. Tetapi memang punya kita karena dibuat 2015 berarti kan 2039 ya. Nanti kita menjawab berikutnya setelah visi kita di 2040 tercapai atau tidak, itu baru kemudian kita akan menyusun kembali rencana pembangunan pengembangan jangka panjang dan Barat. Berikutnya, nah ini misi Kementerian Agama. Yang pertama saya akan bacakan, tidak apa-apa biar kita bareng-bareng ya, karena semua kita dalam baru. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama. Coba lihat, kita punya kalimat yang cukup menarik menurut hemat kita, berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren. Sudah ada benang merahnya ya, di mana posisi kita. Yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang disebut dengan good governance. Berikutnya, nah ini yang kita sebut dengan asta protas yang kemudian kita coba turunkan. Asta protas ini sudah merupakan turunan dari asta prioritas, asta cipta, pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama adalah meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Berikutnya penguatan ekoteologi yang sering kita sebut seperti apa ekoteologi itu, yang kita kalau kemarin habis dilatih itu namanya ya. Oh maksudnya ekoteologi itu kalau turun di kita itu seperti apa. Berikutnya adalah layanan keagamaan berdampak. Nah ini mungkin bisa nanti kita cek satu-satu, saya coba turunkannya nanti. Ya, keempat, mewujudkan pendidikan unggul, ramah dan terintegrasi. Ini kan masuk semua ya punya kita ya, ada kata-kata unggulnya. Yang kelima, pemberdayaan pesantren, mungkin tidak di kita, tetapi ada keterkaitannya dengan kita. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi umat, ini juga masuk di kita. Yang ketujuh, sukses haji. Tadinya sukses haji ini haji 2025. Haji 2025, kemudian baru menjadi sukses haji. Yang kedelapan, digitalisasi tata kelola. Ini yang nanti yang kita sebut-sebut kemarin, digitalisasi tata kelola itu adalah Kementerian Agama satu data. Arahnya nanti kita. Berikutnya, ini milestone kita. Saya berharap kita membaca milestone kita ini sampai muntah-muntah. Sampai jenuh kita bacanya, baru sukses kita melihat milestone-nya. Kenapa? Kalau kita lari dari milestone ini, tidak pasti milestone ini, berarti kita murtad. Kalau hukuman orang murtad, minal murtadin itu termasuk yang 5 itu ya. Hukumannya beda kalau dalam orang-orang syariah itu Pak Harun kan? Ya kan? Ahli fikih dan kalau dia minal murtadin, hukumannya apa Pak Harun? Dia tidak masuk wilayah qisas, dia tidak masuk wilayah ta'zir, dia masuk wilayah hudud yang hukumannya sudah ditentukan. Kalau hudud, hukumannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Meskipun nanti ada diskusi, ada diskusi kalau bicara tentang hukumannya itu bisa jadi masuk wilayah ta'zir. Karena ketika atas bawahnya itu ya, ala adnanya itu nanti ada persoalan. Oke. Kenapa kita sebut dan kita tandai 2025-2029 ini cukup penting? Ya, era di mana kita mulai start, yang saya sebut itu, kita mulai departure yang tadinya kita berkutat di unggulan-unggulan nasional, dan kita sudah menuntaskan itu. Tinggal kita memeliharanya saja. Lalu kemudian kita bergerak dari yang tadinya unggulannya nasional, kita arahnya ke unggulan internasional. Dan di 2025-2029 kita mainnya di wilayah kita saja, tetangga kita saja, Asia Tenggara. Karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan visinya Asia Tenggara maka menjadi bagian dari kita ini.
Kalau dia bagiannya Asia Tenggara, berarti mengikuti semua. Artinya semua kajian yang berkaitan dengan Asia Tenggara, ya. Jadi kita nanti coba lihat visi globalnya Asia Tenggara mau ngapain. Misalnya, ya kan, misalnya ada keinginan di Asia Tenggara itu untuk menjadikan bahasa Melayu itu bagian dari bahasa dunia, bahasa PBB. Itu antara lain ya, visi globalnya negara-negara seruput transibunnya itu negara-negara Asia Tenggara itu untuk menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa dunia. Itu antara lain. Ada banyak nanti isu apalagi kaitannya dengan kondisi perang seperti sekarang ini. Ada banyak hal yang bisa kita lihat nanti yang menjadi visi globalnya orang-orang Melayu, orang-orang Asia Tenggara mau ngapain. Artinya termasuk kita, artinya kajiannya itu ada di situ. Nah, ketika bicara visi globalnya Asia Tenggara, maka tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu Asia Tenggara itu. Gak bisa. Karena itu tidak ada generasi yang hilang kan sampai dengan hari ini, bahkan malah tidak berkembang. Yang tadinya ada Timur-Timur jadi ada Timur-Timur gitu ya. Mungkin saja ke depan tidak 11 negara lagi Asia Tenggara itu, bisa jadi 12, 13, jadi 10 kalau mundur ya. Nah, pengembangan adaptif ya, ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus melihat seperti apa pengembangan yang disebut dengan pengembangan adaptif itu. Dan di pedoman kita itu sudah disebutkan dalam RIP itu kita menjadi universitas riset university. Nanti kita akan cek datanya ya. Kita ini siap tidak untuk menjadi riset university antara 2025-2029? Siapkah kita untuk menjadi riset university? Bapak Ibu, ketika bicara riset university, saya selalu atau kita semua akan cukup paham kalau riset itu adanya di S2 dan S3. S1 itu belum riset. Makanya sampai sekarang teman-teman di S1 itu outputnya mau tetap skripsi, mau artikel ya kan, atau mau apa gitu. Karena itu sebetulnya riset itu belum ada sebetulnya di program S1 itu. Baru ada bagaimana caranya anak-anak itu mendapatkan informasi tentang riset. Lalu kemudian dia bisa melakukan riset. Dan baru skrip kan, baru dia memahami terhadap apa yang dia baca. Memahami saja apa yang dia baca, dia ambil, dia bahasakan menjadi bahasanya sendiri. Itu sudah selesai, sudah skrip itu. Kalau mau analisis belum saatnya satu itu, belum saatnya. Maka ketinggian Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya menghendaki di tulisan adik-adik mahasiswa kita itu sudah harus analisis, menggunakan teori, membetulkan teori, mendukung teori. Yang belum saatnya. Belum saatnya. Yang ringan-ringan saja kalau bicara skripsi, memang masih skrip. Ya, jangan terlalu kita berlebih-lebihan. Karena itu, kalau bicara riset university di program S1 kita yang masih banyak dari 47 program studi kita baru 38 S1. S2-nya kita baru punya 7, S3-nya kita baru 3. Jadi kalau kita gabung 7 tambah 3 berarti kan baru 7 tambah 2 berarti kan baru 9. Kita mau bicara riset university 2025-2029. Ini data maksudnya kita. Mari hari ini kita mulai berpikir agak cukup keras gitu. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menuntaskan semuanya. Kalau kita mau jujur menjadi riset university, meskipun teaching university, riset university itu kan bukan merupakan syarat kita nanti kelas university tinggal 2039 ya kan, nggak jadi syarat gitu. Tetapi memang nanti pada akhirnya orang juga akan melihat bagaimana teaching university yang kita maksud kita terapkan, kita praktikan di kita, dan juga riset university yang kita terapkan di kita, semuanya seperti apa. Nah, apakah kita ingin menambah prodi itu sporadis? Nggak bisa, nggak boleh. Saya nyebutin, kita nyebut babon yang kita Melayu itu tidak ada yang tidak nyebut Palembang sebagai awal dari pembangunan kerajaan Islam maksudnya ya di Nusantara. Karena itu Palembang yang hari ini gitu ya seperti sekarang, harapannya bisa jadi seperti UI gitu ya, seperti UGM, seperti Pajajaran, seperti Unair, seperti UIN Ciputat, seperti U dan lain-lain. Harapannya ke depan seperti itu.
Jadi kita memang harus mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki sesuai dengan bidang kita, prodi kita masing-masing, sesuai dengan fakultas kita masing-masing. Ini yang harus kita kerja. Karena itu memang berat ini tugasnya Pak WR 1, 2, dan 3 ya. Ke depan ada Pak Ian Rizal ya. Nah, kita coba bincang. Kita akan maksimalkan MAISI yang sudah dulu kita bentuk, kita dirikan. Malay Islamic Institute. Kita hidup. Sekalian mereka perkenalan dengan kita sekaligus langsung di hadapan para pimpinan yang lain. Demikian, mohon maaf kalau ada keliru-keliru ngomong atau menyebut orang, ya kan, mencontohkan kasus itu tidak lebih dari lain. Kita ingin lembaga kita semua bergandengan tangan, kompak untuk memandikan UIN. Kita mau ditulis nanti oleh para berikutnya itu sebagai pelaksana sejarah. Ya, kita meneruskan sejarah yang sudah diukir oleh para pendahulu kita supaya tetap jalan benar sesuai dengan keinginan mereka-mereka masyarakat. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Adil MA. Kalau Kiai Haji ini berarti tiga para wakil rektor, Ustadz Dr. Sahril Jamil, masih Ustadz wakil rektor 2 Bapak Profesor Dr. Abdul Hakim MA. Kiai Tanjung Lubu. Konsul lamun duke. Itu bahasa RRC, Republik Rakyat Cakna. Kepala Biro AUBK Bapak Dr. Muhammad Zahri, Kepala Biro Akada Udah tahu masalah. Bawa yang ditanya tadi nanya Kepala Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Kampus dan tim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk menyampaikan materi, tapi ada catatan. Yang pertama, materinya tidak boleh lebih banyak dari materi yang disampaikan Pak Rektor. Kedua, presentasinya tidak boleh lebih bagus dari Pak Rektor. Yang ketiga, tidak boleh lama dari Pak Rektor. Setuju? Jadi materi Pak Rektor dibagi 3, dibagi oleh WR1, WR2 dan WR3, dan masih dikurangi lagi. Baik Bapak Ibu, ada program penting yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Saya mencoba untuk mengambil bagian terkecil bidang akademik dan kelembagaan. Dari sisi akademik, ketika kita bicara target untuk internasionalisasi, yang pertama adalah standar internasional.
standar internasional artinya kita harus menuju akreditasi dan sertifikasi internasional. Untuk mendapatkan itu ternyata ada syarat yang harus dipenuhi, nanti kita laksanakan secara bertahap tadarus. Langkah pertama yang saya kira bisa dilakukan oleh kita semua adalah standarisasi kurikulum bertaraf internasional, itu standar internasional. Dan itu adalah sudah kita pilih, banyak pilihan, tapi yang kita pilih adalah UBI. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita harus bisa memastikan setiap fakultas itu menyusun kurikulum UBE sesuai dengan skala prioritasnya masing-masing. Minimal disertasi itu menggunakan pendekatan multidisipliner, dan sekarang sudah mulai ke arah transdisipliner. Nah, dengan demikian maka integrasi ilmu yang menjadi salah satu amanah penting di dalam transformasi IAIN ke UIN itu bisa berjalan. Walaupun dulu banyak yang menyaksikan bagaimana implementasi dari integrasi ilmu. Jadi saya kan ada gambaran ya, ada gambaran apa yang dilakukan oleh dekan, apa yang dilakukan oleh Divisi 1, apa yang dilakukan oleh Prodi terkait dengan ide besar kita dalam konteks from lokal to global mungkin dan kata. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Selamat pagi. Pagi, sukses. Biasa di luar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, Bapak Rektor 1, ke Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu sekalian, para peserta retret hari kedua. Izin saya menyampaikan tidak sampai 10 menit karena sudah dipakai oleh Pak Munir. Pakai Pak Munir itu. Awalnya dengan pantun, makan siang pakai saya bayang, yang hari pergi ke Tarakan. Saya belum menyampaikan materi saya dan mengakhiri dengan salam. Saya ingin kalau ada yang ingin ke WC dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya di bagian saya itu, maka saya tidak akan pernah serius dalam artian melaksanakan tugas ini. Dalam artian kalau saya jadi serius terus cepat kubanam dan lain sebagainya. Karena itu sebenarnya ini berdasarkan saya mulai dari di manajemen waktu sebenarnya, belajar dari pengalaman kita. Jadi kalau kita bisa memanage waktu, sebenarnya segala sesuatu, segala pekerjaan di dunia ini sebenarnya bisa kita tuntaskan dengan baik, karena sudah ada SOP-nya gitu kan. Karena itu saya mengajak kita semua ini terkait dengan bidang 2, nanti juga ada teknisnya Pak Kepala Biro. Jadi ada satu riwayat tentang Imam Syafi'i. Ada seorang yang datang ke Imam Syafi'i itu ngomong ke Imam Syafi'i, "Kenapa aku nih gaji besar tapi tak menderita terus?" Jadi itu supaya bagi kita. Tapi saya kira itu ngomong ya kamu itu ya mendapatkan gaji tidak sesuai dengan pekerjaan kamu. Nah itu hati-hati, mungkin kita gaji kita terlalu besar tapi pekerjaan kita nggak ada. Jangan bangga Bapak Ibu sekalian kalau misalnya
absen, misalnya datang terlambat, misalnya tidak ketahuan, misalnya ikut tidak ketahuan. Kenapa? Karena itu imbasnya pada diri kita. Ya, mengingatkan diri kita sendiri juga dan yang lain. Jadi barokahnya itu di situ. Karena semakin meskipun dibayar sedikit, misalnya di kemudian hari akan dibalas diterima. Karena itu di dunia ini kan seimbang nih, dibuat oleh Allah seimbang. Jadi kalau misalnya kita menderita hari ini, boleh jadi besok menderita lagi. Karena itu jangan sampai kita berlarut-larut dan perlu diingatkan yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi jangan kita bangga dengan kita lolos dari apa yang menjadi kewajiban kita. Saya pengalaman yang saya selalu ingat dulu berlomba-lomba dengan Pak Torik dengan Pak Jamil itu, saya dengan Pak Fatah sama-sama ketua prodi, sama-sama akan diakreditasi. Ternyata dapatnya A semua. Saya tidak pernah lembur. Saya kerjakan dari pagi sesuai dengan jam kerja sampai jam 4 pulang kan. Mereka itu sampai jam 7 malam, jam 9 malam. Ternyata hasilnya tetap dapat A semua. Banyak anggaran masih dapatnya kita bisa memanage waktu. Banyak teman-teman kita kan pagi-pagi ngantar istri, ngantar anak sekolah dulu misalnya, itu jam 10 baru masuk kan. Banyak itu. Kenapa tidak bayar Gojek aja? Iya kan? Jangan sampai jadi rutinitas gitu. Boleh sekali-sekali. Keluarga jangan sampai pekerjaan di kantor jangan sampai bangun. Jadi kalau sampai di rumah, kalau saya, tapi boleh contoh boleh tidak ya. Seluruh pekerjaan itu saya letakkan di atas meja. Besok ketika jam kerja selesai, pulang ke rumah tidak ada lagi yang dikerjakan. Kita bisa santai istirahat. Bagi laki-laki itu sangat penting karena tidak akan impoten. Ya ini serius kesehatan. Satu juga yang masuk kerjakan. Saya sampaikan bagaimana kita, anak-anak kita atau keluarga kita jadi korban gara-gara akreditasi, gara-gara pekerjaan di kantor anak mentabrak atau suami tidak sudah diajukan gitu, istri dimarahi dan lain sebagainya. Itu gara-garanya apa? Gara-gara pekerjaan di kantor. Kalau bisa kita jangan seperti itu. Karena ini kan bukan pelatihan tapi perlombaan, tapi bukan ini, tapi jalan kan. Jalan saja, saya akan tetap selesai. Kalau kita tidak menyelesaikan, maka akan diselesaikan. Saya kira itu dari terlalu ribet, terlalu duit dengan kehidupan hiruk pikuk. Kenapa kita tidak mencoba untuk berwisata, kira banyak hal yang perlu ditata ulang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak kita mungkin sudah di atas 40 semua kan, usianya. Iya. Waktu yang kita pakai lebih banyak daripada waktu yang tersisa gitu kan. Kalaupun sudah usia 60 kan habis, kita nggak bisa selesai dari jabatan-jabatan yang semuanya kita ini kan begitu.
Kalau ya. Kalau ada yang tersinggung, itu saling mengingatkan saja. Kita buat diri kita tuh lebih berbahagia, lebih bermakna ketika di usia kita sekarang, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mulai dari dulu? Nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa. Kita sudah sedikit lagi waktu kita sudah matian ya. Bagaimana kita menyikapi pekerjaan-pekerjaan yang itu secara positif dan tinggal 5 menit lagi saya pakai Pak Munir tadi katanya. Ada timernya sih. Pak Munir makanya. Akan saya manfaatkan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya banyak menemukan terkait dengan kebocoran penerimaan keuangan kita begitu ya. Dan ada yang belum selesai kita belum kita garap gitu ya. Ada beberapa potensi. Ya itu tentu butuh banyak hal, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Doa kita bersama tentu itu menjadi sangat penting supaya apa yang menjadi cita-cita kita bisa berhasil. Dan dengan adanya Fakultas Kedokteran nantinya membranding Unren Patah ya lebih di posisi lebih tinggi dari yang sekarang, karena pandangan orang kan kalau ada Fakultas Kedokteran itu menjadi naik rating kita. Yang lainnya yang saya singgung sedikit oleh Pak Rektor tadi terkait dengan paperless. Arah pengembangan kemahasiswaan dan kerjasama dipersilakan. Ya Pak Rektor, Pak R1, Pak R2, Pak Rektor, terlalu panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ala alihi rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan di biasanya kalau DLPM dulu kalau lagi ada kegiatannya agak serius penyakit saya itu adalah kehilangan suara. Nah, baik, terkait dengan aspek kemahasiswaan, terutama bahwa memang sejauh yang beberapa bulan ini kita amati bahwa kita memang agak relatif berjarak dengan mahasiswa kita. Ada satu prodi umpamanya yang jumlahnya mungkin melebihi dari 1000, tentu memang tidak mungkin untuk menghafal 1000 anggota prodi ini, mahasiswa prodi. Ada juga prodi yang kemudian barangkali cuma 10, bahkan kalau ditanya hari ini yang 10 itu apakah kemudian kita hafal atau tidak. Ini fenomena yang barangkali merata dan nampak biasa-biasa saja, karena memang tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghafal nama-nama adik-adik mahasiswa. Nah, seringkali Bapak Ibu berjaraknya kita dengan mahasiswa ini menjadikan problem-problem yang tadi disampaikan oleh Pak WR2 itu kemudian betul-betul terjadi. Karenanya kemudian Pak WR2 ya kalau di bidang 3 itu pulang sampai jam 8 malam itu ya karena memang anak-anak itu siangnya kuliah, tidak disiapkan space waktunya, prodinya terlalu sibuk ke situ gitu ya, sehingga ngadunya itu mulai dari jam 4 sore ya, mulai dari urusan ruangan sampai urusan mama nunggak SPT gitu ya, kemudian termasuk diputus pacar. Masuk kita
untuk bagaimana kita menjadikan mahasiswa kita itu bisa menjadi betul-betul orang yang terawasi. Katanya kemudian seluruh level, dan alhamdulillah Pak Rektor saya sudah menyampaikan pada Pak Rektor, dan ini sudah insya Allah menjadi sebuah kebijakan ya, bahwa kita menginginkan pembinaan kemahasiswaan kita itu pembinaan yang terstruktur. Langkah awalnya kita benahi di PBAK ini. PBAK akan kita lakukan 99 hari. Saya sudah menugaskan Presiden Mahasiswa untuk melakukan benchmark ke UIN Ciputat, ya, UIN Syarif Hidayatullah, karena mereka 100 hari. Nah, katanya tadi tidak boleh melampaui, karena tidak boleh melampaui kita jadikan mes 99 hari. Nah, ini Bapak Ibu, masing-masing akan terdistribusi dalam 5 level. Level yang pertama itu yang kayak biasa. Lanjut nih. Nah, level yang pertama yang seperti biasa, kita akan memanfaatkan 2 hari itu karena memang anggarannya ada 2 hari itu. Ya, anggaran kita untuk PBAK itu lumayan besar, hampir 210 juta, gitu ya, lumayan besar, tapi cukup untuk membeli nasi 18.000 kira-kira gitu. Karena kalinya itu kurang lebih sekitar 4.000-an mahasiswa. Artinya pembagiannya sangat baik, gitu kan? Tapi lagi-lagi nggak boleh kita mengeluh dengan pendanaan. Waktu dekat yang paling realistis yang bisa kita lakukan di bidang kerjasama ini, mari kita bergandengan tangan untuk menyukseskan PBAK 99 hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhdisudin SHMA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Rektor, sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Wakil Rektor, Kepala Biro, AUPK, Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh pejabat yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Para peserta pagi hari ini dari kemarin yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, karena waktu ini sangat singkat, sesuai dengan arahan dari Bapak Rektor kemarin jam 12 kita selesai. Jadi kami berdua ini dengan Pak Karo BK sekarang kalau jam saya jam 12. Itu Pak Karo gini nih. Itu masuk Lembang ngimpi. Tapi ini sangat penting saya kira ya, walaupun kita sudah kenal ini berbagai pihak dan semuanya ya, tapi di momen yang seperti ini sangat kita butuhkan. Yang pertama, sesuai dengan SK Bapak Menteri Agama tanggal 1 Januari kemarin, saya bertugas sebagai Kepala Biro HAK di UIN dari Batam, Palembang. Satu kesyukuran pulang kampung. Ya. 1 Juni mohon maaf ya. Ya, 1 Juli 2025. Angka 26 pensiun itu. Sebelumnya saya di Kepala Biro AUPK di UIN Pas Bulu. Kemudian sebelumnya juga karena ada perubahan Kepala Biro AAK UIN baru berdiri waktu itu ya, Pas Bulu. Jadi ada perubahan jadi Kepala Biro AAK dan AUPK. Sebelumnya lagi di Palembang. Dan juga saya ngajar di sini dulu pernah di Fakultas Fisipol ya. Kemudian di Syariah juga pernah Pak Kiai Harun ya. Kemudian di Pasca juga ada beberapa. Masuk uji Pak Rektor ya. Kasih.
Dan saya asli Palembang, Jumus Mende. Tinggal di lahan, pasar bawah lahan. Jadi ini belum sempat saya kirim ini Pak benda ya. Kalau Pak kita udah ortu, jadi ortu itu agak payah pijit-pijit, terus saya pijit keluar yang lain. Apalagi WA tuh, nanti kirim mau rumah, mana? Kalau pijit mau dia. Dihapus, untuk dia ngapusnya Nanda. Masuk itu pulang bahasa Inggris semua juga dia. Iya. Mohon maaf pakai Nanda ya. Kepada ibu, adik-adik, anak-anakku semua mungkin ya mohon maaf mungkin saya yang paling tua di sini. Saya Maret 2027 udah pensiun untuk struktural. Jadi saya udah 60 ya. Kalau Maret nanti. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur, ini satu kesyukuran ya, dengan beberapa kegiatan walaupun kita belum berkenalan seperti yang dilakukan selama ini, tapi saya sudah merasa dekat sekali. Ini satu hal yang memang patut kita berikan apresiasi kepada Pak Rektor yang selalu energik ya, berikan petunjuk dan saran beda semua melalui acara seperti ini dari kemarin yang tidak pernah nerungkup. Terus terang saya jarang nerungkup lagi. Jadi kata anak itu pelatih kemarin ke TNI itu ya kebetulan kuliah di situ juga kan, bapak tuh miring kemarin ya gitu ya. Jadi satu kesyukuran ini. Jadi Bapak Wali Ketua luar biasa dengan kesempatan yang diberikan seperti ini. Dan saya lihat di grup dengan teman-teman biro yang lain pada PTKS baru win dan sampaikan dengan Pak Rektor luar biasa ini inovasi ya. Karena ini cetusnya di Bapak Presiden, kemudian seluruh rektor kemarin, Kakanwil, baru ya sampai kita ini satu kesyukuran. Dari 58 Pak Kabiro BK ya, baru kita ini ya. Ini suatu kesyukuran. Tepuk tangan buat Pak Rektor. Para kamu. Jawabnya amin. Para kamu. Lazim saya di Kementerian Agama ini disebut barakallah. Dan 5 menteri barakallah itu lah. Tidak tahu nama saya. Yang mana mau dimutasikan itu? Pak barakallah itu. Pak menteri itu kan barakallah. Nama itu. Jadi Sudin. Ya. Jadi itu saya kira untuk tupoksi saya kira apa yang disampaikan Pak Rektor secara global wajib kita support ini ya, kita support bagaimana ini kita lebih maju ke depan. Bagaimana kita baca di medsos bahwa win dan Patah Palembang itu nomor 4 kita ini luar biasa ini. Bagi insya Allah akan go internasional. Barakallah. Doakan dia masih muda, tidak tidur dulu kan. Dia masih muda, dia masih muda. Barakallah. Iya. Jadi saya bilang sama Pak Rektor, saya akan backup bukan soal kemampuan, bukan soal ilmu, ya karena umur saja ya. Saya dengan Bapak Kepala Biro PK ini memang dari nol di administrasi. Jadi soal kemarin ada ya respect dari teman-teman ya fungsional, betul apa yang disampaikan itu. Tata persuratan ya. Bagaimana tata urutan, tertib surat menyurat. Jadi Pak Rektor sudah paham itu, betul memang harus kita segera kita lakukan. Kami dengan Pak Kepala Biro PK ini saya dari nol administrasi, dari staf KUA, Kepala KUA, Kasih, Kabak, Kasubag, terus sampai dengan Kakanwil, Kepala Biro. Jadi bukan soal Barakallah. Memang itu yang dilakukan kan? Ini saya kemarin
Staf kita itu di alhamdulillah dikasih Pak ini dan tugaskan kembali oleh Pak Rektor. Tarik kembali. Nanya dikit Pak Karo. Jadi ini surat naikkan. Saya ada undangan ke Bengkulu untuk apa? Serah terima. Ucapkan surat. Saya lihat ada beberapa surat juga naik. Ya, sehubungan. Saya dikit saya baca. Saya bilang Anda kalau bikin surat ini jangan pakai sehubungan, berhubungan itu malah. Kalau surat berhubungan, kalimatnya harus kalimat objek. Harus kalimat operasional, harus kalimat positif, menindaklanjuti, mengindahkan, melaksanakan, kan gitu ya? Berhubungan. Iya, dan seterusnya berdasarkan, berhubungan terus. Kacau lagi, kacus kau mau. Contoh saja ya. Juga. Jadi mitra kerja saya ini Warik 1, Warik 3 ya. Nanti kerjasama termasuk Bapak Kabak dan Ibu ya. Nanti kita berkolaborasi, kita laksanakan tugas dengan baik. Pak Rektor melaksanakan tugas ini dengan baik. Amin. Soal mahasiswa sedikit saja. Saya pernah Kanwil di sini itu tidak kurang dari 700 pondok pesantren. Belum banyak kita sentuh. Jadi trik yang pernah saya lakukan di Winpas Bengkulu bersama Bapak Rektor dan teman-teman, saya kunjungi mereka dan saya janjikan, masuklah dulu akan saya usahakan beasiswa. Usaha belum berapa? Saya usahakan beasiswa, belum tentu saya beasiswa, belum masuk dulu dia. Penuh kosan Bapak. Ada misi bapaknya lah. Jelas, jangan malu-malu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf, baca aturan-aturan sehingga tidak seperti berkata dengan burung. Tahu tak berkata? Kodok, gerotulaku, pasti mau berhubungan. Bukan karena biro ini gerot, tapi mengurus bagian administrasi. Benar. SK Menteri ini kan Pak Rektor Kepala Biro Nila. Jadi bang itu intinya. Tidak usah takut-takut. KMA itu baca, Kemenkyu juga baca itu Pak Warik 2 nih. Lah kolomnya sudah itu. Ada di kulum nggak? Di kulum. Macam SPR lagi tahu. Warik 2. Ya udah jadi lagi. Terima kasih, mohon maaf ya. Silakan saja. Ngulang lagi nih. Untuk kita lakukan tugas ini, ada apa yang memang harus kita lakukan segera, jangan malu-malu. Apalagi malu-malu cing. Ya, ada kita tadi macam-macam kan. Ya, ada bacanya. Terima kasih, mohon maaf ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Zahdi MHI. Aku ingin nyusun banget Bapak Ibu. Kami menang karena Bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Curug ke Palembang, singgah sebentar di Batu Raju. Lalu 2 hari saya datang, caknya pacak ke kerjasamu. Sarapan pagi pakai dadar telur, telur dimasak istri donga. Prof Adil bisa jadi rektor, pasti berkat Ibu Kabak Syariah. Jadi Pak Rektor, sebelum
saya tampil sini tadi, salah konfirmasi 3 orang. Satu kabak umum, yang kedua perencanaan, dan saya puasa dulu lagi tadi ya, lupa saya. Jelas dengan kabak umum pastikan saya bilang istri Prof Adil itu betul-betul kabak saya. Salah. Jadi konfirmasi penting, konfirmasi penting. Maka tugas saya sebagai kepala biro UPK di Palembang ini untuk sementara tidak banyak Pak Rektor. Melihat, membaca, mendengar, memperhatikan, memutuskan, dan seterusnya. Ya, jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Rektor atas sambutan tim Kota Palembang pada kami, saya khususnya, dan langsung ikuti acara RED kemarin itu. Melalui acara itu saya banyak kenal Bapak Ibu sekalian. Yang paling saya kenal itu Koim, mana Pak Ibu? Kelompok 12. Karena Pak Rektor satu-satunya kelompok yang sukses nyusun baut itu. Jadi memang kelompok kita ya 12. Ada warga Pak Haji Pak. Ya, wajar jadi biro UPK. Apalagi menyelesaikan gedung yang belum listrik. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti karena Mukhlisuddin beliau tak sampaikan tadi, sebenarnya kami ini bertetangga di Bengkulu itu. Rumah kami cuma paling 100 meter jarak. Ada tanggo, samo pulau tinggi. Nasib samo pulau paling mahal. Jadi ketika pelantikan kemarin itu Pak, ya, sebenarnya ini rasio Pak Rektor. Rasio sebenarnya. Saya tuh ingin kembali jadi ke Kanwil di Bengkulu dulu lah. Kamu klik itu pun urutan. Sama juga. Urutan tegak kami pelantikan tuh Pak Rektor, Pak Werdo, kamu klik, saya tadi, kemudian Muhammad Abdul, Kanwil Bengkulu yang sebelum ini. Kata pun kamu klik rasa saya jadi Kak. Tunggu dulu. Semua kali kamu. Tunggu, kasih kau galau. Inilah takdir Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah Pak Rektor, ya, saya bertemu di bertempatan dengan orang-orang hebat semua. Perkenalan tidak banyak, itu sudah saya tampilkan. Yang penting jangan, yang lainnya tidak usah. Sudah berkeluarga pasti. Tidak. Jadi punya anak 3, alhamdulillah. Istri seorang guru di salah satu madrasah di Kota Bengkulu. Untuk lengkap nanti Bu, saya kasih. Barangkali itu Pak Rektor, saya khawatir nanti terlalu panjang, terlalu lama waktu. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu sekalian, semuanya sepintas akan diberikan ke Kota Palembang. Yang komitmen saya bahwa prinsipnya kami hadir, saya hadir dengan kamu di sini adalah membantu pimpinan Pak Rektor, Wakil Rektor, dan kita semua. Yang jelas, saya pernah baca buku karya Adam Malik, mantan Wakil Presiden kita, sebuah buku warna kuning. Judulnya adalah Semua Bisa Diatur. Ya. Terus
Diatur pakai apa? Pakai peraturan. Pakai regulasi. Itu maksudnya. Artinya apa? Kosakata efektif, efisien, kemudian koordinasi, cepat, tepat, mudah, murah. Itu narasi atau teks yang akan kita kembangkan bersama-sama di kampus ini. Jadi cita-cita besar yang disampaikan Pak Rektor 2 jam tadi itu kita yang eksekusi nanti. Terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Kabiro AAK dan Bapak Kabiro AUPK, serta Bapak Ibu peserta retret kepemimpinan dan program kerja. Kini kita tiba di penghujung acara penutupan acara retret 2 hari ini, dan untuk itu mari kita ikuti bersama agenda penutupan dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Mari kita buka dengan lafaz basmalah. Acara yang pertama adalah arahan dan penutupan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Muhammad Adil MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pakai ayat saja. Rabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi di awal kami sudah bilang kita ini kan beruntung, ya kan? Mestinya mereka berdua menjadi kekasih lagi, ya. Kejatuhan durian runtuh, Pak. Akhirnya ke kita sini. Barakallah. Kira kali ini sabar. Saingan. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para wakil rektor yang ada, wakil rektor 2 dan 3, wakil rektor 1 ada kegiatan di tempat lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Pamit izin kepada kita semua. Biro AKK UPK luar biasa. Terima kasih, segar jadinya otak-otak kita ini, dan kita punya nalar optimisme sejak kehadiran beliau berdua. Terima kasih. Bapak Ibu, seluruh peserta retret yang sampai hari ini masih berada di ruangan ini, terima kasih luar biasa. Penghargaan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara semua. Lagi-lagi kami merasa optimis dengan semangat yang Bapak dan Ibu tunjukkan pada hari ini. Kepada tim Al-Lugada, sesuai namanya, kami ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini yang menurut kami luar biasa. Kami dapat teman baru dan meningkatkan rasa optimisme kami untuk kemudian berkolaborasi dengan banyak pihak. Kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang kita sampaikan hari ini tentu saja harus berdampak. Nah, selama 2 hari kami punya keyakinan bahwa kegiatan kita ini akan berdampak, membawa dampak terutama kepada aktivitas akademika UIN dan Kota Palembang, dan insyaallah juga akan berdampak dengan masyarakat manakala aktivitas akademika telah merasakan dampak yang kita laksanakan selama 2 hari ini. Kenapa kami sebut berdampak? Kita tidak ingin atau sangat berharap sekali bahwa semua aktivitas yang kita laksanakan di UIN Raden Fatah ini, sekecil apapun aktivitasnya, kita berharapkan akan membawa manfaat untuk banyak orang. Kebijakan-kebijakan yang kita hasilkan insyaallah di kemudian hari akan merupakan kebijakan yang insyaallah bukan hanya untuk kita laksanakan, tetapi kebijakan ini kita berharap sekali membawa angin segar,
motivasi, membawa energi, membawa harapan besar bagi bukan hanya Sivitas Akademika, tetapi bagi semua lapisan masyarakat yang bersentuhan dengan kita, UIN Raden Patah Palembang. Kehadiran UIN Raden Patah sudah cukup panjang dari sisi usia, dari tahun 1964 sampai dengan hari ini. Kalau mau mundur 1957 sampai dengan hari ini, tentu sudah dirasakan oleh banyak masyarakat, dan kehadiran kita yang 2025-2029 ini akan semakin melengkapi apa yang sudah ditorehkan sejarahnya oleh para pendahulu kita. Itu adalah mata rantai menuju ataupun nyampai kepada kita sekarang. Maka kita berharap silakan nanti dimanfaatkan seluas-luasnya, sebaik-baiknya, seefektif-efisien mungkin, supaya selama 2025-2029 ini kita adalah orang-orang yang membawa arti cukup penting sebagai bagian kita dari milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentu kita ingin berkiprah tidak hanya di lingkungan kita lokal, boleh kita geraknya dari lokal, tapi tujuannya adalah untuk dunia. Jadi UIN Raden Patah atau Raden Patah untuk dunia. Lokal tidak masalah, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan arti kepada dunia ini. Sekali hidup, hiduplah jadi orang-orang yang berarti. Hidup tidak pernah dua kali, hanya sekali saja, tidak ada orang yang dua kali hidup. Karena itu, mari kita tebarkan manfaat untuk banyak orang. Jadilah seperti apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita membawa manfaat untuk manusia yang lainnya, untuk alam sekitarnya. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat berharap lahirnya generasi-generasi seperti kita ini tidak pernah ketemu dengan baginda Nabi SAW, tetapi komitmen terhadap ajaran Nabi SAW tidak kalah pentingnya dengan apa yang sudah dilakukan, dipertontonkan, ditunjukkan oleh para sahabat Nabi pada masanya. Kalau pada masanya para sahabat Nabi memiliki motivasi yang luar biasa, itu wajar saja karena mereka ketemu dengan baginda Nabi SAW. Tetapi kita jangan berkecil hati, karena Nabi nanti akan muncul generasi berikutnya yang mereka tidak pernah bertemu dengan saya, tetapi keimanannya sama kuatnya dengan kami. Ini kita berharap mudah-mudahan yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW adalah kita ini juga bagian dari umat Nabi SAW. Perguruan tinggi ini ada huruf I-nya, ada huruf I-nya ya, ada kata-kata Islamnya itu, ada huruf N-nya, berarti kita ini milik pemerintah. Nah, itu apa yang menjadi kebijakan pemerintah, semaksimal mungkin kita turunkan, kita implementasikan, kita laksanakan di level paling bawah, level perguruan tinggi. Karena itu perguruan tinggi kita ada bungkusan Islamnya, maka tentu saja nilai-nilai keislaman yang sama ini kita pelajari, mari kita praktikkan dalam rangka kita berbangsa dan bernegara. Jadilah Indonesia. Mari kita menjadi Indonesia, bukan menjadi Islam. Karena menurut hemat kita, ketika kita menjadi Islam, menjadi Indonesia, maka sebetulnya Islam dan lain-lainnya itu ikut bersama-sama, karena kita bagian dari orang-orang yang menjadikan Indonesia ini mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama 2 hari ini. Siogianya ibu pakai pantun. Hari ini hari Minggu, lusa hari Selasa. Mohon maaf Bapak dan Ibu, waktunya terganggu. Mestinya hari ini Anda bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara retreat kita selama 2 hari Sabtu dan Minggu dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Assalamualaikum